Sering kan kita lihat laporan keuangan dan isinya cuma deretan angka yang bikin pusing? Nah, hari ini kita akan ubah itu. Kita bakal bedah bareng neraca keuangan terbaru dari PT Pura Delta Lestari atau DMS dan kita akan bongkar cerita. Apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu? Yuk kita mulai. Lupakan deh anggapan kalau neraca keuangan itu membosankan. Anggap aja ini kayak potret kesehatan finansial sebuah perusahaan pada satu waktu tertentu. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan gimana cara membaca cerita yang tersembunyi di balik semua angka ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kayak detektif, langkah pertama kita itu observasi. Apa sih yang sebenarnya berubah di neraca keuangan DMAS antara tahun 2024 dan 2025? Yuk kita lihat langsung datanya. Kalau dilihat sekilas, total asetnya memang turun ya, dari 8,2 triliun jadi sekitar 7,1 triliun rupiah. Eits, tapi jangan berhenti di situ. Coba deh perhatikan lebih dekat. Penurunannya itu nggak merata. Lihat deh, kolom aset lancar turunnya jauh lebih dalam dibanding aset tidak lancar. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Dan visual ini benar-benar memperjelas semuanya. Diagram batang ini nggak bisa bohong. Penurunan paling gedenya itu terjadi di satu pos. Lihat deh jurang perbedaannya. Di aset lancar. Dari yang tadinya 6 triliun lebih, jadi 5,1 triliun rupiah. Inilah inti dari analisis kita. Biar lebih kebayang, ini dia angkanya. Minus 895 miliar rupiah. Itu angka yang gede banget loh untuk penurunan aset lancar dalam setahun. Angka sebesar ini pasti ada ceritanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi dan apa artinya buat DMS? Untuk bisa menjawab itu, kita perlu paham dulu satu konsep yang krusial banget, namanya likuiditas. Sederhananya, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan buat bayar tagihan-tagihan jangka pendeknya tepat waktu. Cara paling gampang belum ngebayanginnya, ya pakai analogi ini. Aset lancar itu ibaratnya uang di rekening giro kamu, siap dipakai kapan saja buat bayar tagihan bulanan. Sebaliknya, aset tidak lancar itu kayak rumah atau tanah. Berharga banget tentu, tapi kan nggak bisa langsung dipakai buat beli kopi besok pagi. Butuh waktu untuk mengubahnya jadi uang tunai. Nah, dari situlah muncul yang namanya risiko likuiditas. Ini adalah risiko di mana sebuah perusahaan kelihatan kaya karena punya banyak properti berharga, tapi ternyata lagi kehabisan uang di rekening giro buat bayar hal-hal penting kayak gaji karyawan atau utang ke pemasok. Oke, sekarang kita gabungkan dua kepingan puzzle ini. Di satu sisi kita punya data penurunan aset lancar, dan di sisi lain kita punya konsep likuiditas. Apa artinya pergeseran ini bagi Demas? Yuk kita analisis implikasinya. Alur ini merangkum ceritanya dengan sempurna ya. Kita mulai di tahun 2024, di mana posisinya masih seimbang dan sehat. Lalu, tiba-tiba aset lancarnya, yaitu uang tunainya, turun drastis, sementara aset jangka panjangnya relatif stabil. Hasil akhirnya, ya, di tahun 2025 perusahaan jadi kurang likuid secara struktural. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Ini bukan cuma sekedar angka yang naik turun. Ini adalah sebuah pergeseran struktural. Artinya, neraca keuangan DMAS sekarang membawa profil risiko jangka pendek yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, poin yang paling krusial. Apa artinya semua ini buat Anda sebagai investor? Setelah tahu informasi ini, apa yang harus Anda lakukan? Oke, mari kita rekap biar gampang diingat. Pertama, aset lancar DMAS anjlok sekitar 895 miliar. Kedua, penurunan ini jomplang banget, jauh lebih besar daripada penurunan aset tidak lancarnya. Ketiga, akibatnya struktur aset perusahaan jadi kurang liquid. Dan keempat, ini mengindikasikan potensi resiko likuiditas jangka pendeknya meningkat. 4 poin ini tolong diingat baik-baik. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Ini dia rekomendasinya. Pantau laporan arus kas DMAS di kuartal berikutnya. Fokus pada satu hal ini, arus kas dari aktivitas operasi. Angka ini akan memberitahu Anda apakah bisnis inti mereka menghasilkan cukup uang tunai untuk menutupi kebutuhan jangka pendeknya. Sebagai penutup, analisis ini membawa kita pada sebuah pertanyaan strategis yang lebih besar. Pergeseran ini mungkin dilakukan untuk mendukung investasi jangka panjang, tapi dengan mengorbankan fleksibilitas jangka pendek. Pertanyaannya sekarang, bagaimana manajemen Demas akan menavigasi keseimbangan antara dua hal penting ini ke depannya? Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita pantau bersama.